terus melakukan itu dan menciptakan ketimpangan sosial yang mengerikan dan bisa saja mengarah pada kehancuran. Dia menjelaskan, kapitalisme dalam pengejarannya terhadap akumulasi tanpa batas menciptakan krisisnya sendiri dengan menghasilkan terlalu banyak kemiskinan di satu sisi dan terlalu banyak kekayaan di sisi lain. Karl Marx dalam teorinya mengenai basis dan superstruktur, di mana menurutnya seharusnya ekonomilah yang menentukan politik, hukum, agama, dan ideologi yang merupakan superstruktur, ternyata salah dalam beberapa kasus. Justru dalam demokrasi yang membusuk, politik dengan kebebasan mengerikanlah yang mengatur yang lainnya, di mana semuanya dibawa kemana-mana tergantung kepentingan dari politik yang membuatnya justru menjadi basis dari segala superstruktur. Atau mungkin saja yang dikatakan Karl Marx benar, bahwa ideologi dalam bentuk ekonomi adalah yang mempengaruhi semuanya. Tapi mereka yang bergabung kuasa antara pengusaha dan penguasa membuat permasalahan ini tidak relevan, karena entah apapun yang menjadi basis dari segala superstruktur sudahlah dimiliki. Akumulasi kekayaan di satu kutub adalah akumulasi penderitaan, kerja keras, perbudakan, kebodohan, brutalitas, dan degradasi moral di kutub yang lain. Meskipun dia tidak mengatakannya persis seperti ini. Menurutnya, pencapaian terhadap kekayaan terus-menerus untuk diri sendiri adalah kesalahan dalam sistem itu sendiri, sebuah kontradiksi yang membuat sistem akan mengalami kehancurannya sendiri. Alexis de Tocqueville memberikan kritik yang besar terhadap demokrasi di Amerika, di mana dia menjelaskan bahwa tirani modern tidaklah berbentuk diktator atau raja yang kejam seperti yang terus-menerus ada dalam sejarah manusia sebelumnya, tapi cukup menggunakan topeng terbaik negara modern, yaitu demokrasi, karena ia menjanjikan kebebasan. Tapi kalau ditelusuri, dia mengekang. Dia menjanjikan kesetaraan, tapi menciptakan hierarki yang tak tertembus, semuanya oleh mekanisme hukum yang mementingkan beberapa orang. Saya berpikir bahwa jenis penindasan yang mengancam negara-negara demokratis berbeda dari apapun yang pernah ada di dunia. Hukum tetap ada, tapi penerapannya berbeda. Korupsi dan lobi politik membuat elit mudah menghindari konsekuensi hukum dan rakyat dengan mudah dihancurkan. Karena sistem dibuat kompleks dan sulit dimengerti dan hukum hanyalah alat monopoli. Namun tampaknya jika despotisme harus ditegakkan di antara bangsa-bangsa demokratis di zaman kita, ia mungkin akan mengambil karakter yang berbeda. Ia akan lebih luas dan lebih lembut. Ia akan merendahkan manusia tanpa menyiksanya. Rakyat tidak lagi memiliki akses yang nyata terhadap politik. Demokrasi menjadi sekedar formalitas. Rakyat hanya berpartisipasi dalam pemilu tanpa benar-benar mengerti apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan perpolitikan mereka. Ketika politik menjadi sepenuhnya teknis, warga negara menjadi penonton, bukan peserta. Proses politik menjadi semakin kompleks, kesenjangan antara yang mengerti dan yang tidak semakin kuat. Hanya mereka yang benar-benar mengerti cara kerja sistem yang boleh ikut berpartisipasi. Mereka yang tidak hanya bisa diam. Rasa tidak berdaya semakin lebar, dan alienasi manusia dari yang seharusnya hukumnya sendiri juga semakin lebar. Ketika keinginan manusiawi yang rakus menguasai dan tidak ada lagi nilai yang lebih tinggi yang menjaganya, atau kontrak sosial yang menentunya, atau hukum yang mengawasinya, negara jelas akan berubah menjadi oligarki, di mana hanya beberapa oranglah mereka yang memiliki keinginan manusiawi lebih besar dan sudah mendapatkannya. Mereka yang berkuasa, mereka yang kaya, mereka yang terkenal, yang bisa hidup dalam negara, dan yang lainnya semakin tertindas dan tidak dipedulikan. Dan seperti yang sudah diprediksi oleh Plato selama 2400 tahun yang lalu, ini bisa saja membawa terhadap kekacauan, dan mungkin saja hal yang sangat tidak kita inginkan, kehancuran. Semua yang kita dengarkan dari para pemikir klasik mengenai solusi atau mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan suatu pembusukan adalah dengan merekonstruksi semuanya secara radikal dengan melakukan revolusi. Yang kita pelajari dalam sejarah jelas bukan hal yang baik untuk dilakukan. Tapi perlu kita ketahui dulu apa alasan mereka mengatakan ini, karena perlu untuk mengetahui apakah mungkin ada cara lain yang lebih bagus. Plato sudah jauh hari mengatakan ini dalam tulisannya, bahwa ketika seseorang mengangkat kepentingan pribadinya di atas kebaikan bersama, dan ketika penguasa tidak lagi berorientasi pada kebijaksanaan serta keadilan, negara tidak akan bertahan lama, tapi akan jatuh ke dalam kehancuran. Aristoteles awalnya mengatakan, revolusi juga terjadi ketika para penguasa yang telah diberi amanah kekuasaan mulai menggunakan jabatan mereka untuk keuntungan pribadi.
mengambil kekayaan publik dan menggunakannya seolah-olah itu milik mereka sendiri, sehingga menyebabkan rakyat kehilangan kepercayaan kepada mereka. Namun dia mengatakan bahwa itu justru adalah penyebab paling umum revolusi bisa terjadi. Penyebab paling umum dari revolusi adalah ketika para penguasa mengatur negara demi keuntungan mereka sendiri, bukan demi kebaikan bersama. Ini sebenarnya bukan hal yang counterintuitif, karena kalau kita melihat sejarah selama ini selalu terjadi. Dan bukan hal yang aneh juga melihat semua manusia juga rakus, tidak hanya para penguasa. Sesuai dengan realisme dari sifat manusia yang mungkin kebanyakan dari kita percayai, bahwa manusia memang dari sananya jahat dan rakus. Machiavelli yang paling terkenal dari politik realis sendiri mengatakan, manusia lebih cepat melupakan kematian ayah mereka daripada kehilangan harta warisan mereka. Dia juga mengatakan bahwa ketika kehancuran moral ini tidak lagi bisa diselesaikan, kemewahan dan korupsi dari dalam bisa saja menghancurkan republik dari dalam, melemahkan karakter dari negarawan dan rakyatnya sendiri. Jika korupsi belum sepenuhnya musnah karena masih ada sesuatu yang baik dalam kota itu, maka hukum yang baik dapat menjaga atau bahkan menariknya keluar dari korupsi. Namun jika seluruh kota telah tenggelam dalam korupsi, tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Dan karena hukum yang baik tidak cukup kuat untuk menahan kebusukan itu, maka untuk mempertahankannya diperlukan kepemimpinan yang memiliki otoritas dan kekuatan untuk menahannya. Jika tidak, kehancuran akan menjadi keniscayaan. Ketika korupsi telah meresap ke seluruh elemen masyarakat, menurut Machiavelli, hukum dan reformasi apapun tidak ada lagi gunanya. Hanya perubahan drastis, seperti revolusi atau kehancuran total, yang dapat memungkinkan kelahiran kembali suatu sistem yang sehat. Mereka yang telah membahas republik, terutama mereka yang memiliki otoritas dalam pemerintahan, telah mengakui hal ini, bahwa siapapun yang ingin menata sebuah republik agar tetap mempertahankan kebebasan harus berusaha mengembalikannya ke kehidupan sederhana dan tidak rusak seperti saat pertama kali didirikan. Jika korupsi belum sepenuhnya menguasai republik, ini dapat dilakukan dengan relatif mudah. Namun ketika sebuah republik telah sepenuhnya rusak, tidak mungkin untuk mengembalikannya ke tatanan lama. Dan satu-satunya cara untuk memperbaikinya adalah dengan menghancurkan seluruhnya dan membangunnya kembali dari awal. John Locke dan Rousseau, dua tokoh yang mempengaruhi secara langsung revolusi Amerika dan revolusi Prancis, juga mengatakan hal yang sama. Meskipun mereka masih memiliki pandangan yang bagus terhadap manusia, mereka melihat hal yang sama ketika hukum tidak lagi menjadi supremasi. Setiap kali para legislator berusaha untuk merampas dan menghancurkan hak milik rakyat atau memperbudak mereka di bawah kekuasaan sewenang-wenang, maka mereka telah menempatkan diri mereka dalam keadaan perang dengan rakyat, yang dengan demikian dibebaskan dari kewajiban untuk taat. Rakyat yang tunduk pada penguasa mereka akan patuh selama mereka percaya bahwa pemerintahan bertindak demi kebaikan bersama. Tetapi begitu mereka melihatnya sebagai alat untuk memperkaya segelintir orang dengan mengorbankan mereka, mereka akan melepaskan rantai mereka. Marx adalah yang paling radikal dan mungkin yang paling berpengaruh terhadap gerakan-gerakan ini di dunia modern kita, di mana dia menjelaskan dengan keras dalam manifestonya, sejarah semua masyarakat yang ada hingga kini adalah sejarah perjuangan kelas. Ketika kelas penguasa mengeksploitasi kelas pekerja melampaui batas yang dapat mereka tanggung, revolusi menjadi tak terhindarkan. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya dan seperti yang kita lihat dalam pengaruh dari Karl Marx ke dunia, meskipun tujuan mereka sangatlah mulia, aktualisasi dari ini sangatlah mengerikan. Mereka yang percaya bahwa yang mereka lakukan adalah mengaktualisasi ide dari para pemikir hebat ini, berakhir pada kekerasan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Semua percobaan revolusi selalu memberikan dampak mengerikan terhadap manusia. Mungkin saja sebagian kecil dari mereka hasilnya bagus, tapi tidak menutup kemungkinan yang mengerikan juga yang selama ini kita lihat dalam skalanya yang paling besar dalam Perang Dunia Kedua dan juga Perang Dingin. Kita tentu tidak menginginkan hal-hal hewani ini mempengaruhi kita. René Girard adalah salah satu filsuf dan antropolog budaya paling berpengaruh dalam memahami keinginan manusia, kekerasan, dan mekanisme sosial yang menopang peradaban. Teori keinginan mimetiknya menjelaskan kenapa dorongan ini menghasilkan kekerasan dan kehancuran. Semua keinginan manusia tidaklah otonom, tapi meniru orang lain. Keinginan itu sendiri pada dasarnya adalah mimetik, diarahkan pada objek yang diinginkan oleh model. Jika dua keinginan bertemu pada objek yang sama, maka persaingan secara otomatis terjadi. Menurutnya, manusia tidak menginginkan sesuatu secara langsung.
tapi karena melihat orang lain melakukannya. Pemimpin populis memanfaatkan keinginan kolektif yang sudah ada dan memperkuatnya dengan membuat kelompok lain menjadi musuh bersama. Revolusi Prancis tidak terjadi hanya karena rakyat merasa terserang, tapi karena ingin meniru penyerangan dan penghancuran. Rakyat melihat aristokrat bukan karena melihat mereka itu buruk, tapi karena ingin berganti posisi saja, merasa lebih baik bahwa dia saja yang berada di posisi itu daripada yang lain. Kekerasan dihasilkan oleh keinginan mimetik. Begitu para pesaing mulai meniru satu sama lain, mereka terjebak dalam siklus kekerasan yang terus meningkat. Kalau ini sampai menuju ekstrim, resesi mimetik bisa membuat masyarakat bersaing dan mengalami konflik yang besar. Dan untuk menghindari kehancuran total, mereka harus memilih kambing hitam untuk dikorbankan agar kemarahan kolektif disalurkan. Dan ketika pengorbanan tradisional ini tidak lagi berfungsi, maka ini bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan, seperti cancel culture yang menurut kita paling kecil, sampai ke terorisme, bahkan perang dan genosida. Dan kalau kita lebih teliti lagi, semua kekacauan dan revolusi selalu meniscayakan seorang penyelamat dengan perlawanan mereka terhadap status quo yang mengerikan dan tidak selalu merupakan hal yang memang baik. Plato dari dulu menjelaskan bahwa ketika demokrasi berada dalam kekacauan, rakyat mencari seseorang yang dapat mengembalikan ketertiban. Maka seorang tiran akan muncul dengan kedua penyelamat yang akhirnya menjadi penguasa yang menindas, menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya. Ketika sebuah negara demokratis menjadi sangat haus akan kebebasan dan melampaui batas-batas kewajaran dalam mengejar kebebasan yang berlebihan, maka tak lama kemudian ia akan jatuh ke dalam tirani. Ini digemakan kembali dengan analisis sosial historis oleh Max Weber dalam tulisannya. Dia melihat bahwa dalam sejarah selalu ada dan di masa depan akan selalu ada pemimpin karismatik yang mencoba untuk melakukan revolusi untuk mencapai posisi yang dia inginkan dengan memanfaatkan kekacauan yang ada. Karisma adalah kualitas tertentu dari seorang individu yang dianggap luar biasa, dan karena itu diperlakukan sebagai diberkahi dengan kekuatan supranatural, supramanusiawi, atau setidaknya secara khusus luar biasa yang tidak dapat diakses oleh orang biasa, tetapi dianggap berasal dari sumber ilahi atau sebagai contoh dan pola bagi manusia. Weber mengatakan bahwa mereka memiliki kualitas yang luar biasa dalam situasi krisis ini. Mereka tidak bergantung pada hukum atau tradisi apapun, membawa janji penyelamatan dan hanya bergantung pada loyalitas pribadi dari pengikutnya. Weber sendiri mencontohkan banyak orang dalam sejarah yang muncul, seperti Julius Caesar yang muncul melampaui sistem Republik Roma yang korup dan menjanjikan kestabilan bagi rakyat, Napoleon Bonaparte sebagai penyelamat revolusi Prancis, Hitler dan Mussolini dalam krisis ekonomi dan politik mereka, dan yang lainnya. Namun, bisa saja pemimpin karismatik ini tidak selalu memberikan hasil yang baik, karena karisma adalah pedang bermata dua. Tidak akan ada batasan hukum atau kontrol institusional dari mereka, karena kekuasaannya tidak berasal dari sistem hukum. Pemimpin karismatik bisa menjadi otoriter ketika tidak ada pengawasan. Janji penyelamatan bisa berubah menjadi kultus kepribadian, di mana ia merasa mulai tak tergantikan dan menjadi satu-satunya solusi bagi bangsa. Dan begitu pemimpin ini kehilangan karismanya, pengikut pecah dan negara hancur. Kita tidak ingin menjudge mana yang baik dan salah di sini, tapi mereka jelas bisa memobilisasi rakyat dengan retorika mereka yang kuat, visi masa depan yang lebih baik, dan menciptakan musuh bersama. Napoleon menjadi kaisar dengan sistem hukum, George Washington mendirikan tradisi pemerintahan, Gandhi diterjemahkan ke dalam institusi demokrasi India. Meskipun mereka memberikan pengaruh yang sangat besar, tapi tetap saja mengerikan, kecuali Gandhi. Dan yang lainnya, seperti Hitler, Mussolini, Lenin, dan Stalin, adalah contoh yang dalam narasi umumnya kita anggap buruk. Padahal kalau kita lihat, mereka semua sama saja, sama-sama pemimpin karismatik. George Orwell dalam Animal Farm menjelaskan bagaimana contoh buruk dari penguasa karismatik ini muncul dari rakyat jelata. Dengan nama yang sama, Napoleon, salah satu babi yang awalnya berusaha untuk memberantas ketidaksetaraan dalam perkebunan Mr. Jones, memimpin para hewan lainnya untuk menggulingkan tuannya. Tapi nantinya, para babi ini berubah menjadi korup. Semua ide-ide kesetaraan mereka yang dulunya adalah ide untuk menyelamatkan penindasan yang ada, diubah seiring waktu demi kesejahteraan para babi. Arendt, salah satu filsuf politik paling berpengaruh abad ke-20, menggemakan hal yang sama. Dia setuju bahwa mungkin beberapa revolusi itu memiliki hasil yang baik pada akhirnya. Tapi dari sejarah, kebanyakan revolusi berakhir dengan regresi kekerasan dan kemunculan tirani baru.
Kaum revolusioner yang paling radikal akan menjadi kaum konservatif sehari setelah revolusi. Mereka yang bertarung melawan kekuasaan biasanya juga karena ingin menempati posisi yang sama. Terkadang keinginan manusia biadab dan rakus lebih besar daripada keinginan akan hal-hal naif yang dikatakan oleh Plato sebelumnya. Keinginan akan keadilan, kebaikan, kebijaksanaan atau yang lainnya. Dan ini selalu terlihat tokoh demi tokoh, kejadian besar demi kejadian besar lainnya. Jadi hati-hatilah kalau ada beberapa tokoh atau kelompok yang mengatakan bahwa mereka akan menyelamatkan semuanya. Hati-hati dengan apa yang mereka bawakan, karena bisa saja yang mereka mau hanya ingin menghancurkan yang lama tanpa menggantinya dengan sesuatu yang baru. Kalau kita merefleksikan kembali perkataan Rene Girard mengenai keinginan mimetik, mungkin saja semua yang ingin kita lakukan ini, yang kita anggap sebagai sifat mendasar dari manusia, sebenarnya hanyalah peniruan yang kita lakukan. Semua korupsi, semua kekacauan, semua kekerasan, mungkin saja bukan karena kita secara mendasar adalah manusia yang biadab, tapi mungkin saja kita hanya ingin meniru. Sesederhana, karena kita mungkin dari dalam adalah anak kecil yang hanya ingin meniru lingkungannya. Hanya dengan memahami keinginan mimetik, kita bisa membebaskan diri dari siklus kekerasan. Dari sini kita sadar, meskipun kita tidak pernah benar-benar tahu apa sebenarnya sifat mendasar atau sifat alami dari manusia, ada yang mengatakan bahwa kita secara mendasar kejam atau kita secara mendasar baik. Tetap saja, menciptakan sesuatu yang lebih baik sebagai lingkungan yang mungkin menjadikannya sebagai keinginan mimetik untuk orang lain dalam bentuk positif mungkin akan lebih baik. Karena seperti yang kita lihat sebelumnya, segala hukum, segala aturan, segala sistematisasi bisa dijatuhkan oleh keinginan mendasar atau keinginan mimetik manusia yang kejam. Ini sebenarnya bukan hal yang tidak lumrah. Kita semua sadar bahwa kita bisa saja melakukan hal yang buruk hanya demi memuluskan sedikit perjalanan kita dalam kehidupan. Bukan rahasia umum bahwa kita melihat kejahatan itu adalah hal yang jahat jika dan hanya jika dia merugikan diri kita sendiri. Dan mengatakan bahwa seseorang itu jahat dan diri kita sendiri tidak adalah hal yang sangat kita sukai. Kita menyukai yang menguntungkan hari ini sampai tidak memikirkan urusan masa depan. Kita melakukan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kita mencari pekerjaan bukan dengan kompetensi tapi dengan loyalitas dan koneksi dan yang lainnya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme semuanya diagung-agungkan. Namun kalau saja kita bisa membuat revolusi tanpa kekacauan, revolusi tanpa kejahatan, revolusi tanpa korupsi lagi, mungkin saja kita akan lebih baik kalau melakukan revolusi moral. Sangat naif, sangat tidak realistis, sangat utopis. Tapi siapa juga yang menginginkan kebinatangan? Walaupun mungkin kita adalah binatang dengan kerakusan, kekejaman, kekerasan atau apapun itu, bukan berarti kita bersama-sama menginginkan hal kebinatangan ini. Dan bukan berarti menjadi salah ketika kita mengharapkan hal-hal naif. Mungkin saja melihat ke atas bukanlah sesuatu yang aneh, bukanlah sesuatu yang kekanak-kanakan, tapi justru sesuatu yang indah. Karena sebagai penulis politik pertama, atau setidaknya yang kita ketahui pertama, tulisannya yang terus-menerus kita baca membuktikan seberapa bagus ide-ide yang dimiliki. Benar saja, yang kita katakan semuanya berputar-putar dalam idenya, bahwa berusaha menginginkan sesuatu yang lebih besar dari kita, meskipun kita tidak pernah tahu apa itu, adalah hal yang lebih baik daripada terus-menerus berhenti di kebinatangan kita. Seperti perkataannya, sampai para filsuf menjadi raja di kota-kota atau mereka yang sekarang disebut raja dan penguasa menjadi filsuf yang tulus dan memadai, dan hingga kekuatan politik dan filsafat bersatu, serta segala sesuatu yang kini ada dipaksa untuk bergabung, tidak akan ada akhir dari kejahatan di kota-kota, atau bahkan seperti yang saya yakini, di antara umat manusia. Sekarang, semua manusia adalah penguasa terhadap dirinya sendiri. Dalam demokrasi, semua rakyat adalah penguasa. Dengan seperti itu, semua manusia haruslah menjadi filsuf. Menjadi filsuf dalam artian Plato, berusaha mencapai sesuatu yang lebih baik setiap saat, mencapai sesuatu yang lebih hebat, melihat ke atas dan menginginkan sesuatu yang ada di sana. Walaupun kita tahu kita tidak akan bisa terbang dan meninggalkan kebumian kita, kita mungkin tidak akan bisa melewati kerakusan kita, tapi dengan sama-sama menginginkan kebaikan, semoga saja kebaikan lebih mendominasi daripada kejahatan. Dan dengan itu, kita bisa menyelamatkan negara.